Indonesia merupakan negara kesatuan yang telah merdeka lebih dari 70 tahun yang silam, terdiri atas bermacam agama, suku, bangsa, maupun budaya. Badan Pusat Statistik 2010 menyebutkan bahwa Indonesia terdiri atas 1.340 suku bangsa. Data Kemendagri menyebutkan bahwa sebanyak 86,88% penduduk Indonesia beragama Sungguh ini Islam. sebuah nikmat yang amat besar dari Allah Rabb semesta yang menjadikan kita semua dengan segala perbedaan bisa bersatu dalam sebuah rumah yang sama bernama Indonesia dan semboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Kita wajib bersyukur dan bangga, mesti tidak kita nafikan bahwa bangsa Indonesia yang kita cintai ini saat ini sedang mengalami banyak sekali masalah, baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi, tidak terkecuali masalah ideologi bangsa. Dengan adanya kelompok yang menginginkan Indonesia dijadikan sebagai negara agama, dalam hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Maka tidak ada satu atau sebuah pemahaman yang bisa menjadi counter daripada paham ini kecuali paham Islam Waslotiyah. Apa itu paham Islam Waslotiyah? Yakni sebuah pemahaman yang mengedepankan sikap pertengahan termasuk toleransi antar umat beragama. Islam Waslotiyah adalah paham ahli sunnah wal jamaah. Sebagai contoh, kita tidak mengatakan bahwa non-muslim sama dengan muslim, tapi juga tidak mengatakan bahwa non-muslim adalah musuh kita. Kita mengambil sikap pertengahan, yakni mengakui non-muslim berbeda dengan kita dalam keyakinan dan akidah, tapi wajib menyayangi mereka sebagai saudara sebangsa dan setanah air kita. Inilah indahnya ajaran Islam Waslotiyah atau Islam Tengah, mengutip pernyataan Bapak Dr. Hanaris Kausah Haji Zulkifli Hasan SMM, Wakil Ketua MPR, bahwa Islam Tengah tidak hanya membawa misi ketuhanan tapi juga membawa misi kemanusiaan. Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler yang memisahkan antara agama dan negara. Indonesia sesungguhnya menempatkan agama sebagai sebuah roh dan semangat keutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan Buya Syafi'i dalam bukunya Titik-Titik Kisah di Perjalananku menyatakan bahwa negara Islam bukanlah tujuan dalam ajaran Islam. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, kehidupan harmonis, kemakmuran, pendidikan, dan supremasi hukum sesungguhnya yang harus diperjuangkan umat Islam Indonesia. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memilih agama apa yang mereka yakini dan ingin dijalankan. Kehidupan beragama sendiri di Indonesia dijamin seperti dalam pasal 29 UUD 1945. Sejenak mari kita sedikit menilik ke masa silam untuk mengambil sebuah pelajaran. Tanah air kita adalah tanah air yang sama yang pernah berjaya pada 7 abad yang pertama, yakni pada abad ke-7 kita mengenalnya sebagai Sriwijaya, yang pernah dikdaya pada 7 abad yang kedua, yakni pada abad ke-14 kita mengenalnya sebagai Majapahit. Keduanya pernah mengalami ujian yang sama, yakni munculnya perbedaan pandangan dalam menjalankan sistem pemerintahan. Namun mereka berhasil menyikapi dengan bijak dan mengedepankan persatuan dan kesatuan, sehingga mereka tetap berjaya dan dikdaya pada masanya. Maka dengan doa dan kerja keras dari semua elemen bangsa, insya Allah kita akan kembali berjaya dan dikdaya pada 7 abad yang ketiga ini, yakni pada abad 21. Jika ditanya mulai dari mana, tidak lain dan tidak bukan, kita mulai dari mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, kita kesampingkan ego kelompok dan golongan, dan tentu saja dengan kita mengamalkan paham Islam Waslotiyah. Akhirnya, tidak ada cita-cita yang lebih baik daripada bercita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa maju, pemimpin dan pemangku dunia, karena pilihan terbaik bagi setiap bangsa adalah mencapai hal tertinggi yang mungkin dicapainya. Sekali lagi, dimulai dengan mengamalkan konsep Islam Waslotiyah. Sejalan dengan pendapat Bapak Zulkifli Hasan bahwa wajah Islam Tengah mesti dikedepankan dalam cara mengelola perdamaian di atas keberagaman masyarakat Indonesia dan dunia. Islam Waslotiyah sebagai langkah awal demi menuju kegemilangan Indonesia di 7 abad yang ketiga, dari Indonesia untuk dunia.